Cing cangkeling, manuk cingkeleng cindetan. Los kakolong, bapa satar bulenong. Ini adalah bahasa kinayah. Kalau dalam ilmu balaghah, ilmu mantek disebutnya bahasa kinayah. Kalau menurut orang Banten ini siloka ya. Kalau orang-orang tua dulu nyebutnya silokawali. Gitu ya. Dan ini bahasa Sunda yang mengandung arti diantaranya mukasyafah. Dalam ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf tarekat disebutnya mukasyafah, yaitu terbukanya tirai-tirai yang gaib yang dibukakan oleh Allah kepada orang yang membacanya tersebut, dan itu dengan izin Allah. Apa isarah dan silokannya? Cing cangkeling, manuk cingkeleng cindeten. Artinya yaitu manuk adalah burung, cingkleng cindeten, burung yang terbang ke sana kemari, ya, tengok kanan tengok kiri, terbang ke sana kemari, mencolok sana mencolok sini. Cing cangkeling artinya perhatikan oleh engkau burung yang tidak bisa diam, yang kesana kemari, terbang kesana kemari. Cindeten, cindeten itu burung yang diam di tempatnya. Cindeten, tidak kemana-mana, tidak kesana kemari, kepalanya tidak kesana kemari. Burung yang diam menunduk, tidak terbang. Burung yang diam menunduk di tempatnya. Plos kakolong bapa satar buleneng. Burung yang tadinya terbang kesana kemari masuk ke dalam satu ruangan. Kolong adalah suatu ruangan. Bapa satar buleneng. Bapa adalah artinya di sini yang dimuliakan, yang sangat dimuliakan. Satar yaitu tertutup. Yang tertutup, yang tidak terlihat. Bahasa Arab satar, tertutup, tidak terlihat. Buleneng itu yaitu sesuatu yang sangat tampak jelas. Kalau bahasa Sunda, buleneng itu kalau kepala buleneng itu kepala yang tidak ada rambut, artinya kelihatan sangat jelas, mengkilat semuanya. Jadi arti cing cangkeling manuk cingkeleng cindeten plos kakolong bapa satar buleneng yaitu perhatikan olehmu sebuah burung, seekor burung yang terbang ke sana kemari, tengok kanan tengok kiri, tidak bisa diam. Kemudian burung tersebut masuk ke dalam tempatnya dan burung tersebut tunduk. Kemudian ia memahami, merenungi kehidupannya, sehingga burung itu tahu apa yang harus dilakukan ke depannya. Bagaimana menurut pandangan atau menurut ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf? Itu adalah
dianalogikan kepada seorang ahli tasawuf, ahli ma'rifat yang sedang tergila-gila kepada Allah. Yang awalnya hatinya seperti burung, hatinya ingat kepada dunia, kepada harta, kepada pangkat jabatan, kepada kemewahan-kemewahan dunia. Hatinya dipenuhi oleh nafsu. Nafsu itu biasanya seperti burung yang terbang ke sana kemari, segala ingin ini, ingin itu, semua ingin. Lalu kemudian hati itu menjadi diam, istiqomah. Istiqomah dekat dengan Allah, Bapa Satar Bulaneng, dekat dengan Allah yang Maha Agung. Diam, istiqomah, dekat dengan Allah yang Maha Agung. Sehingga ketika dia dekat dengan Allah yang Maha Agung, maka Allah zat yang Maha Agung, Allah zat yang Maha mengetahui segala rahasia, membukakan yang tertutup satar tadi, sehingga semua terlihat jelas seluruh rahasia. Rahasia dirinya, rahasia Allah, dan rahasia makhluk. Maka ahli marifat yang seperti itu, ahli tasawuf yang seperti itu, yaitu berarti sedang mukasyafah, dimukasyafahkan oleh Allah, sehingga tahu seluruh rahasia. Cincang keling manuk cingkeleng cindetan, plus kakolong Bapa Satar Bulaneng, ya. Bahasa Sunda yang bernilai tingkat tinggi, sastra tingkat tinggi, syarat dengan ilmu marifat yang harus dipandang dari sisi mantik dan balago, dipandang dari sisi tasawuf, hakikat dan marifat. Jika ingin memahaminya, kalau tidak memahami ilmu mantik balago, tidak memahami ilmu hakikat, tarekat, marifat, orang tidak akan pernah bisa memahami arti yang sebenarnya kalimat siloka wali cing cangkeling manuk cingkeleng cindetan plus kakolong Bapa Satar Bulaneng. Bukankah umat Islam itu diharuskan istiqomah? Bukankah umat Islam itu diharuskan dekat dengan Allah? Bukankah umat Islam itu harus makrifat kepada Allah? Bukankah umat Islam itu harus cinta dan mengetahui rahasia-rahasia dirinya, siapa dirinya, sehingga bisa mengetahui rahasia Allah? Maka jika harus seperti itu, maka itulah salah satu makna cing cangkeling manuk cingkeleng cinteton plus kakolong Bapa Satar Bulaneng. Orang yang ditakdirkan mengucapkan kalimat tersebut, apalagi dalam keadaan jazbah, maka itu ciri siapapun dia, maka cirinya dia sedang dekat dengan Allah, hatinya dekat dengan Allah, ruhnya sedang menyaksikan Allah, dan dia sedang diberi oleh Allah rahasia-rahasia terkait dirinya, terkait Allah, dan terkait makhluk, dimukasyafahkan, ya. Memang ini sulit untuk dipahami jika orang tersebut tidak belajar ilmu balaghah, ilmu mantik dan sebagainya, tidak bertoriko, tidak suluk, dan tidak mempelajari ilmu tasawuf. Cing cangkeling manuk cingkeleng cindetan plus kakolong Bapa Satar Bulaneng. Lamun cek orang Banten eta masih lokawali, bahasa kinayah, bahasa isyarah ya. Dulu tuh ada seorang wali Allah di Kresek di Banten, selalu berikan petunjuk-petunjuk atau penjelasan kepada tamunya dengan bahasa-bahasa isyarah, bahasa yang susah dipahami oleh tamu. Siapa dia? Yaitu
Syekh Astari Cakung Kresek. Beliau selalu memberikan bahasa isyarat kepada tamunya. Contohnya bahasa isyarat itu, ketika ada satu tamu datang, beliau berkata, Dajjal ke kolong-kolong, Dajjal ke kolong-kolong, Dajjal ke kolong-kolong. Kan itu bahasa isyarat. Masa sih ada Dajjal ke kolong-kolong? Nah, siapa sih yang Dajjal itu? Si Astari itu masyhurnya sekitar tahun 70-an. Artinya Dajjal ke kolong-kolong, yaitu Dajjal itu sifat manusia, yaitu sifat di mana manusia tersebut yang jauh dari Allah, melakukan kemungkaran, kemaksiatan, tidak ibadah, hatinya takabur, hatinya merasa benar sendiri, ya, dan lain-lain. Kolong itu yaitu ketika itu ternyata sebuah pabrik. Nah, kebanyakan kan waktu itu di daerah Isoka dan sebagainya sedang didirikan pabrik-pabrik. Ya banyak sekarang pabrik sepatu dan sebagainya. Masuk ke dalam. Kolong itu yaitu di dalam pabrik. Ya. Ya, di antara situ. Yaitu diantaranya, mungkin tafsirannya, banyaknya manusia yang bekerja di beberapa tempat atau di beberapa pabrik, tetapi banyak meninggalkan sholat, banyak meninggalkan puasa, merasa dirinya benar, merasa dirinya suci, tidak istighfar, dan selalu melakukan kemaksiatan. Nah, maka siloka wali oleh Syekh Astari disebutnya Dajjal ke kolong-kolong. Nah, oknum-oknum siapapun dia yang bekerja dimanapun, pabrik manapun, nah, yang sifat dan perbuatannya seperti itu, tidak sholat, tidak puasa, melakukan maksiat, takabur, ujub, mendolimi orang, ya, dia disebut dalam silokat tersebut Dajjal ke kolong-kolong. Artinya banyak berbondong-bondong orang yang bekerja di salah satu pabrik dimanapun itu berada, ya, tetapi meninggalkan ibadah, sholat, fardu ditinggalkan, dan sebagainya, maksiat dan sebagainya. Itulah siloka wali Dajjal ke kolong-kolong. Maka cincang keling manuk cingkeling cinta ten poska kolong bapak satar bulan pun adalah siloka bahasa isyarat.